Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman web sesi kedua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemrograman web tingkat dasar ya, yaitu bahasa pemrograman HTML. Untuk capaian pembelajaran pada materi kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat mengidentifikasi unsur dan struktur HTML serta mampu mempraktekkan, jadi mengidentifikasi dan mempraktekkan pemformatan paragraf, list, tabel, gambar, video, link, dan iframe pada halaman web. Capaian pada kognitif 1 dan psikomotorik 1. Pokok bahasan tentang HTML, nanti yang kita bahas unsur HTML, struktur data dasar HTML, pemformatan paragraf dan teks, kemudian list atau daftar ya, list, kemudian tabel, gambar, video dan audio, iframe. Indikatornya nanti para mahasiswa dapat membuktikan paragraf atau dapat menerapkan paragraf, list, tabel, gambar, video, link, dan iframe diterapkan pada halaman web. Jadi nanti semuanya store bukti pengerjaannya. Jadi mahasiswa bukti praktikum ya. Jadi praktikumnya nanti hasilnya dikirim ke LMS. Baik, kita pahami yang pertama, konsepnya tentang tag atau TAG. Simbol khusus berupa dua karakter lebih kecil dari dan ditutup oleh lebih besar dari, yang mengapit suatu teks sebagai nama tag ya. Sebagian besar tag memiliki pembuka dan penutup tag ya. Penutup tag ditambah simbol slash atau garis miring. Contohnya ini tag P, kemudian ini penutup tag P, ada simbol slashnya atau garis miring. Ini tag B atau bold, ini tag penutup B atau bold. Jadi nanti tulisannya I like ditulis biasa, kemudian HTML ditulis bold atau tebal. Selanjutnya atribut yaitu propertinya tag yang mengatur bagaimana elemen dari suatu tag akan ditampilkan. Contoh ini tag paragraf, line-nya center. Jadi nanti tulisan I like HTML ini nanti ditampilkan di tengah-tengah layar ya, di tengah-tengahnya layar. Karena ini menggunakan align center. Jadi line-nya ada center, ada right, ada left ya, ada juga justify. Untuk align yang atas bawah ini pakai V-align atau vertical align atau V-align. Ini middle, top, middle, dan bottom ya. Nanti beda-beda, penerapannya beda-beda. Kemudian yang terakhir elemen ya. Elemen adalah bagian dari script HTML yang terdiri dari tag pembuka, isi elemen, dan tag penutup. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Jadi keseluruhan ini dinamakan elemen ya, tag pembuka sampai tag penutup. Isinya ini kontennya. Jadi itu kontennya. Kalau di bold saja ini konten untuk bold ini hanya HTML saja, tapi konten untuk P ya I like HTML. Jadi ini nested namanya, nested tag ya, tag di dalam tag. Jadi ini nama atributnya, ini value-nya atau isinya. Jadi ini disebut atribut. Jadi ada 3 bagian, nanti harus bisa dikenali yang mana tag, yang mana value, yang mana konten, yang mana atribut ya. Tag, atribut, konten ini harus dikenali. Baik, kita lanjutkan. Struktur dasar HTML. Yang pertama, doc type HTML. Ini dokumen tipe HTML. Jadi ini mulai HTML kelima ini harus dicantumkan supaya browser bisa mengenali ini tipe HTML berapa ya. Jadi kalau dulu nggak perlu pakai ini ya.
apa namanya, tanda seru type-nya, dokumen tipenya HTML. Kemudian pembuka HTML, menyatakan bahwa ini pembuka HTML. Kemudian head bagian atas, kemudian title. Jadi judul itu ada di dalam kalang head. Judul biasanya muncul di address barnya di atas apa namanya browser itu. Kemudian bagian body lah, ini yang muncul di tengah-tengah layar ya. Jadi di tengah-tengah layar kayak gini, ini apa namanya, dinamakan body. Title biasanya ada yang nyebut caption ya. Kalau bahasa pemrograman yang lain, title dinamakan caption. Jadi ini struktur dasar dan ini perlu dicoba berkali-kali. Untuk programmer pemula, saya sarankan tidak menggunakan semacam kayak ini apa namanya, apa namanya, kode yang otomatis itu. Jadi saya sarankan jangan pakai itu dulu. Jadi kita sambil belajar supaya lebih hafal ya. Kemudian pemformatan paragraf, kita langsung di body, bagian body. Karena ini sama ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini apa namanya, tag dasarnya, struktur dasarnya. Ini untuk pemformatan paragraf. Paragraf HTML singkat dari ini namanya konten, ini namanya tag. Tag pembuka, tag penutup. Ini kontennya. P line center. Tadi sudah saya jelaskan. Ini P-nya tag, align-nya atribut, HTML singkatan dari apa namanya konten. Jadi apa namanya ini tag, atribut, konten. Ini harus paham, harus bisa mengidentifikasi yang mana tag, yang mana atribut, yang mana konten. Pemformatan judul. Jadi judul itu ada 6, mulai H1 atau heading 1 sampai heading ke-6. Semakin besar nilainya, semakin kecil ukurannya. Jadi seperti ini tulisannya agak sedikit lebih besar daripada yang lain. Ini namanya heading namanya. Jadi tulisan yang lebih besar daripada tulisan yang lain ya. Jadi heading apa namanya 1 itu paling besar, kemudian heading 6 ini yang paling kecil. Style text atau bentuk ya, bentuk teks. Ini ada B untuk mewakili bold, ada I untuk italic. Daftar tag yang lain, U untuk underline atau garis bawah, strike untuk garis. Jadi tulisan ada di apa itu dicoret gitu ya, ada tulisannya. Strong sama dengan bold, jadi kuat. M emphasis. Nah, emphasis itu miring ya. Kemudian small, tulisannya kecil. Mark seperti di stabilo ya. Kemudian del dan inch, ini perlu dicoba satu-satu, nanti hasilnya seperti apa ya, nanti disampaikan di bukti praktikumnya. Jadi ini semuanya nanti dipraktekkan, kemudian disertakan dalam bukti praktikum. Subscript dan superscript. Sub bawah, super atau sub atas. Jadi diingat-ingat, kalau sub berarti yang bawah, sub yang atas. Karena sub itu di atas mangkok, sub atau apa namanya, subnya di atas mangkok, subnya ini kita bacanya sub aja biar enggak ini, karena sama-sama sub dan sub ya. Kalau ini pakai B. Jadi kalau ini pakai sub atau pakai P sub ya, ini berarti di atas. Kalau nah, ini pakai subnya B, ini berarti di bawah. Jadi membedakannya itu. Kalau pakai B di bawah, kalau pakai P di atas. Super sama subscribe. Teks komentar. Komentar itu tulisan yang tidak dieksekusi oleh program. Nah, terus gunanya apa memberi komentar? Kadang-kala programmer bekerja tidak sendirian. Jadi programmer ada kalanya apa namanya, kerja secara tim untuk memberikan komentar pada apa namanya ini,
kode programnya untuk menjelaskan ke programmer yang lain biasanya dikasih komentar apa ini isinya gitu. Atau mungkin untuk mengingat-ingat sendiri. Jadi seperti kalau programmer ya bahasanya lebih ke arah administrasi atau catatan untuk kode programnya. Jadi ini tidak di apa namanya, tidak dieksekusi oleh program. Penutupnya ini salah, sebenarnya harusnya minus minus lebih apa namanya, lebih besar dari ini. Kalau ditulis di apa namanya, di PowerPoint ternyata jadinya panah. Ini harusnya minus minus kemudian lebih besar dari. Oke, kita lanjutkan. List atau daftar. List ada dua, OL ordered list dan UL unordered list. Jadi untuk OL ordered list ini berupa angka ya, angka 1, 2, 3 ya. Kalau I ya berarti dia berupa ini apa namanya, Roman itu, I balok, I kecil, I1, I yang I, kemudian 2I dan seterusnya. Kemudian untuk nulisnya kita gunakan LI atau list ya. Ini ordered list, ini listnya. Jadi list ditutup list, list ditutup list. OL ordered list ditutup OL. Jadi setiap tag yang ada di HTML itu pasti berpasang-pasangan kecuali ada beberapa tag yang tidak berpasangan seperti horizontal rule atau HR. Ada juga BR atau break, ganti baris ya. Kalau horizontal rule itu garis ke kanan. Jadi dari garis ini seret, ini HR kayaknya. Tapi untuk ganti baris itu break. Jadi kalau nanti misalkan di enter berkali-kali kok tidak ganti baris, berarti harus di break ya, dikasih lebih kecil dari BR kemudian ditutup lebih besar dari. Oke, untuk atributnya UL itu biasanya ini kebiasaan aja ya. Unordered listnya pakai circle itu bulat ya, bulat gitu. Kemudian square itu kotak-kotak gitu. Jadi untuk listnya nanti bentuknya kotak-kotak. Kemudian untuk ordered listnya upper Roman berarti huruf Romawi yang besar-besar itu, balok ya. Atau lower alpha. Kalau alpha itu tulisannya 1, 2 dan seterusnya itu. Nanti diuji coba apa bedanya gitu. Selanjutnya untuk tabel. Tabel secara sederhana yang harus dipahami itu ada 3 bagian. Yang pertama, tabel pembuka diawali dengan tag tabli, kemudian T-head untuk headernya, kemudian ada 4 berarti TR dan T-body ya, isinya TH dan TD. Bedanya apa? Kalau TH ini untuk head ya, untuk head. Jadi tulisannya nanti otomatis apa namanya, bold ya, otomatis bold kalau pakai TH, tabel header. Tapi kalau pakai TD ini biasa, tulisannya biasa. Menulis tabel tidak harus menggunakan T-head dan T-body, tidak harus ya, jadi nggak ada keharusan. Yang perlu diingat-ingat susunannya, yang paling kecil jadi sel itu diwakili TR, TD atau TH. Ini saya praktekkan dengan Excel biar gampang ya. Supaya gampang, ini saya wakili dengan Excel. Jadi TR-nya, kemudian TH, TR. Ini TD. Dengan Excel aja biar gampang. Ini saya mau membuat 4 tabel ini ya. 4 sel, 4 tabel, 4 sel. Berarti nanti TR itu tabel row. TR sama dengan tabel row. TD-nya saya nggak ngerti ini. Tabel row, row itu berarti baris, baris ya, baris, baris. Berarti ini tabel row-nya ada 2. Tabel row-nya ada 2. Tabel kolomnya
ada 2, total 4. Berarti tulisnya table ini, maaf, ini aja diperbesar, nanti nggak muat ya. Bisa atau pakai notepad aja lah. Ini aja biar gampang. Ini ya, perhatikan baik-baik. Ininya ke bawah ini TR, yang ke kanan TD. Table. Jangan lupa langsung tulis penutup tablenya. Table. Biasanya kalau di enter kayak gini, di apa namanya, di ini biasanya langsung ini aja biar tapi nggak kelihatan ya. Sebentar, nggak kelihatan ini, tak tutup aja lah ini. Oke, table, langsung saya tutup ya, table, supaya nggak lupa nanti tutupnya. Kemudian ini kan di enter, kita bikin TR ditutup TR. Nah ini satu paket, berarti baru satu baris ini, satu baris. Kita bikin TR lagi, TR, kemudian ditutup TR lagi. Berarti ini 2 baris ya, baris pertama, baris kedua. Di dalam TR ada 1 kolom, 2 kolom, TD, ditutup TD, jangan lupa. Kemudian enter lagi, TD, tutup TD. Ini tinggal copy aja. Nah ini hasilnya nanti akan seperti ini. Bagaimana kalau ini digabung ini ya? Jadi dua kolom digabung menjadi 1 kolom. Berarti yang digabung di baris mana? Baris pertama. Berarti ini yang digabung. Berarti di sini ini dibuang dulu. Kolom yang digabung dari 2, berarti call span-nya, karena kolom yang digabung, berarti di sini tambahi call span sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini yang digabung 2 menjadi 1 ya. Tapi kalau di sini tambahi TD lagi, nanti jumlahnya jadi 3. Ini jadi 3, 2 dan 1. Sehingga ini harus ditambahi 1 TD. Tutup TD. Kayak gini ya, tapi nanti akan beda tampilannya, jadi gini ya, seperti ini. Jadi baris kedua ada 3, baris ke pertama ada 2 dan 1 ya. Semoga ini dipahami ya. Kita lanjut untuk atributnya. Ini tadi sudah saya kupas call span. Untuk row span itu gabung baris atas ke bawah yang sama. Cell spacing, jarak antar sel atau spasi antar sel, cell padding, jarak kedalaman. Ini nanti akan dibahas di CSS ya. Kemudian width, lebarnya, height untuk tingginya, background color atau BG color, line untuk rata kanan rata kirinya, V-align atau vertical line-nya untuk rata atas bawah ya. Kemudian border untuk garisnya. Kita lanjut ke materi gambar. Yang perlu dipahami, gambar itu ada source-nya. IMG mewakili kata-kata image ya. Jadi belajar bahasa pemrograman sekaligus belajar bahasa Inggris. Jadi asal usulnya ini IMG image. SRC ini berasal dari kata source. Jadi kalau di bahasa komputer itu kan ada source, ada destination. Source untuk asal, destination untuk tujuan. Jadi ini asalnya dari mana? Image atau gambar asalnya dari mana? Nah, ini dalam folder gambar, nama filenya 1.jpg. Jadi ada source,
ALT alternatif, tulisan yang muncul ketika mouse-nya ditaruh di atasnya gini. Kemudian titel itu untuk judul gambarnya biasanya ditampilkan di bawahnya atau di atasnya untuk judul atau titelnya. Kita lanjut untuk video dan audio. Untuk video sama seperti gambar tadi, bahkan di video itu tulisannya tidak disingkat lagi, langsung ditulis video. Video source-nya, kemudian ada parameter atau ada atribut kontrol ya. Jadi nanti bisa di play, bisa di stop dan seterusnya. Kemudian audio sama. Ada tambahan di sini autoplay, berarti dia otomatis akan di launch atau diputar ya. Kemudian link itu biasanya menu kalau bahasa mahasiswa ya. Link itu ada 1 2 3 4 5. Biasanya kita bikinnya link untuk berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain ya. Ini href-nya referensinya kemana ini, ke google.com. Jadi ketika tulisan ini diklik akan lari ke google.com. Yang tampil tidak semuanya, yang tampil itu hanya ini, ke Google ini yang tampil. Jadi yang diupdate oleh A dan A ya, A dan A ini yang tampil. Kemudian href yang berupa tanda pagar. Kalau tanda pagar ini mewakili ID. Jadi nanti misalkan di bawah sini nulis misalkan tulisan apa, span ID-nya bawah misalkan. Jadi kalau ini diklik dia akan lari ke bawah. Ya. Kemudian untuk merujuk sebuah file untuk download ya. Jadi ini download.zip, ini langsung nanti langsung di-download berarti. Kalau ini download.doc misalnya ya langsung ke download berarti. Selanjutnya Mailto untuk ngirim email ya, Mailto. Yang terakhir pindah ke halaman yang lain. Jadi ini dari dalam folder HTML, kemudian nama filenya gambar.html. Ini perlu diuji coba nanti buat laporan praktikumnya. Oke, ini yang selanjutnya kita iframe ya. Walaupun ini iframe sudah banyak tidak digunakan lagi teknik iframe, tapi sepertinya saya masih akan menjelaskan ini karena di beberapa materi yang saya sampaikan di LMS masih menggunakan teknik iframe. Jadi iframe itu menempatkan halaman lain di dalam halaman kita. Contoh, ini ada halaman html.html. Jadi nama halaman ini, nama file atau nama halaman ditaruh di dalamnya halaman ini ya. Jadi misalkan kayak kotak ini pakai iframe namanya. Jadi dari halaman lain di embed ke sini. Jadi bahasa sederhananya embed ya. Jadi dari halaman lain kemudian dimasukkan ke halaman ini ya. Jadi ini ada 2 halaman berarti. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan di sesi kedua pemrograman web kali ini. Untuk materi ketiga akan saya sambung di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.